Sebelumnya, zona pressure test The Top 6 yang semakin ketat mengolah chestnut menjadi dua hidangan berbeda. Dan untuk kalian berempat, kalian masih harus berjuang di pressure test. Selalu ada penentuan. Dan artinya salah satu di antara kalian akan pulang. Kelapa, ke babak selanjutnya. Persaingan. Dari mereka bertiga kayaknya yang paling layak Faiz, Chef. Nini. Faiz, Chef. Oke, congratulations Faiz. Naik. Belum saatnya. Audrey, silakan naik ke atas. Seriusan? Menemukan yang terbaik. Setiap orang memiliki mimpi, perjalanan kalian sudah hampir selesai. Meraih mimpi kalian. Thank you, Adit. Thank you banget. Sudah mau menjadi keluarga untuk saya. Saya Adit, saya pamit. Terima kasih. Dan hari ini, Kalian adalah top 5. Ini udah top 5, pasti bahannya aneh-aneh dan makin sulit. Yang pasti challenge-nya bakal makin susah nih. Sebuah tantangan. Di depan kalian ada mystery box. Mystery box lagi? Kemarin baru mystery box. Oh, wow. Hancur udah. 5, 4, selalu tak terduga. Untuk mereka, The Top 5 MasterChef Indonesia Season 7. Konsepnya yang agak membingungkan dari segi komposisi. Yang kurang di sini asparagusnya over kalau buat saya. Matang nggak? Aduh. Jadinya mau disalahin siapa? Masuk galeri dan sekarang udah top 5. Jujur bener-bener gak nyangka saya bisa melangkah sejauh ini. Yang pasti challenge-nya bakal makin susah nih. Kenapa harus mystery box sih? Ini udah top 5, pasti bahannya aneh-aneh dan makin sulit. Mystery box lagi? Kemarin baru mystery box. Top 5. Top 5 MasterChef Indonesia loh, mantap. Oke, selamat datang kembali di Galeri MasterChef Indonesia. Kalian adalah top 5. Masuk galeri dalam posisi top 5, aku seneng banget dan juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Tapi ini juga pertanda kalau aku harus berjuang lebih keras lagi, nggak ada lagi waktu buat leha-leha, karena salah sedikit bisa menghancurkan semuanya. Masuk galeri kali ini tuh rasanya berbeda banget. Karena cuman berlima dan aku ngerasa bangga banget bisa sampai di titik ini. Dan kali ini kita kembali lagi sudah menyiapkan sebuah tantangan. Di depan kalian ada mystery box. Ada yang bisa tebak isi dari mystery box tersebut? Top 6 saja mystery boxnya lidah. Apalagi top 5, pasti makin aneh nih. Jadi, Nggak tahu, Chef, tapi pasti makin aneh, Chef. makin aneh. Oke, kelapa. Daging rusam. Daging rusa. Mari kita reveal saja dalam hitungan ketiga. Bersama-sama kita buka mystery box tersebut. 1, 2, 3. 3. Oh, wow. Tantangannya adalah Chef Juna. Waktu dibuka, ternyata isinya tuh bahan-bahan yang bisa dibilang bahan-bahan dasar. Kayak bawang merah, bawang putih, daging, dan ayam. Emang iya, 5 besar mystery box-nya isinya kayak gini. Dan ketika aku buka mystery box-nya, ternyata aku menemukan bahan-bahan yang benar-benar common buat semua orang Indonesia. Aku buka ternyata bahannya itu bahan rumahan. Tumben kok mystery box gampang. Oke, di bench kalian masing-masing sudah tersedia paket sederhana. Ingredient atau produk-produk yang sangat sederhana, simple, akan tetapi fresh. Ya, yang sangat spesial. Oke, dan untuk kalian top 5, sebelum kita mulai, silakan kalian buka oven di station kalian masing-masing. Apalagi ada hadiah di oven. Disuruh bikin pastry pakai bahan-bahan yang ada di depan.
hancur udah. Bentar, 3, 2, 1. Silakan buka oven kalian masing-masing. Ada apa itu? Ada box. Ada kotak kado. Dari atas, keluarin dulu, keluarin. Dan ketika dibuka, ternyata ada kotak kado. Isinya apa ya? Oke, sebelum kita mulai, top 5. Di dalam oven kalian sudah ada hadiah yang semoga bisa membangkitkan semangat kalian untuk di challenge hari ini. Silakan dibuka. Ini nggak serem kan? Ketika kadonya aku buka, ternyata isinya itu MP3. Kayak ngapain ada MP3 di tahun 2020 gitu kan? Wah, ini pasti aneh-aneh ini. Di dalam kotak hadiah kalian masing-masing sudah ada sebuah voice recorder. Dan ternyata di dalamnya ada voice recorder. Jangan-jangan perintah challenge-nya ada di sini. Dan sebelum kita mulai tantangan hari ini, silahkan kalian dengarkan isi dari voice recorder tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, teruslah berjuang untuk masa depanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkahmu untuk menjadi seorang Master Chef Indonesia Season 7. Meskipun hati ibu sama bapak sangat merindukanmu dengan melihatmu di televisi setiap Sabtu sore dan Minggu sore, kerinduan kami terasa terobati. Semangat anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Dede. Bagaimana di sana? Walaupun berat, tapi Dede yakin Cece bisa kok. Di rumah, Dede jadi buat kue terus gantiin Cece. Di rumah juga jadi sepi, nggak ada Cece. Nggak ada yang pakai oven terus, nggak ada yang suara Cece yang nyanyi di kamar mandi, nggak ada yang bisa diajak tukar ide masak plating. Gak ada yang temenin nonton film, semualah yang biasa Cici sama Dede lakuin bareng kayak ada yang kurang gitu. Jerry, anakku, semangat ya. Selamat mengikuti kompetisi Master Chef Indonesia Season 7 ini. Semoga menjadi yang terbaik. Doa kami selalu menyertaimu. Jerry, mama papa kangen sama kamu. Windy anak mama, berjuang terus ya nak. Mama, papa semua di sini dukung kamu. Mama pesen sama kamu supaya tetap rendah hati dan jadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Jangan lupa selalu mengucapkan syukur berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pesan Mama untuk kamu ya, Nin. Buat Audrey, Papa dan Mama bangga sebagai orang tua melihat Riri bisa lolos masuk dalam acara MasterChef Indonesia Season 7. Berkat tekadmu yang kuat, semangatmu, perjuanganmu yang tidak pernah kendor. Walaupun beberapa kali kamu gagal mengikuti MasterChef di season-season sebelumnya, akhirnya kamu bisa menunjukkan kepada Papa dan Mama kemampuanmu di bidang memasak. Selamat berjuang. Di tengah-tengah aku lagi dengar voice recordernya, tiba-tiba ada orang yang ngerangkul aku. Dan pas aku lihat, ternyata kedua orang tua aku. Aku benar-benar speechless, karena aku benar-benar kangen banget sama mereka. Jujur saya kaget banget pas ngeliat ada papa mama saya, dan saya benar-benar seneng dan sangat terharu. Maki kok. Belajar dan belajar. Ganti Cece. Semua juga jadi bisa dan Cece. Gak ada yang Selamat datang para keluarga di Galeri MasterChef Indonesia Season ke-7. Ini merupakan hadiah yang sangat istimewa dan gak akan aku lupain seumur hidup aku. Oke, Bapak dan Ibu di sini pasti bangga dengan anaknya, Audrey. Kami pun juga sangat bangga mereka berada di sini dan juga mereka telah berjuang sejauh ini. Dan kami sangat bangga terutama kepada Jerry yang ternyata memiliki ekspresi.
Gimana? Sudah berapa lama nggak ketemu, Faiz? Setahun lebih, Chef. Setahun lebih? Ya. Sebelum ke sini kamu kemana dulu? Saya emang udah lama di sini, Chef. Terus karena COVID jadi nggak bisa pulang juga. Oke. Jadi aku sama ibu ketemu terakhir kali bulan Januari, kira-kira 1 tahun kurang, 2 bulanan. Nindi, gimana? Ada ibu? Seneng banget, kaget. Tentunya saya sebagai orang tua bangga, bahagia, senang melihat anak saya bisa mengikuti MasterChef Indonesia. Ah, Tante, saya kasih tahu. Kemarin kita tanya, kalian kangen keluarga nggak? Biasa saja kan. Jerry juga bilang seperti itu. Ah, biasa aja. Sok kuat, sok Sok kuat. kuat. Begitu ketemu nangis. Hah? Audrey gimana? Ada mama, papa, dan juga kakak? Adik, Oh, kaget, adik. kaget, benar-benar kaget, Kaget, Chef. ya? Nggak expect. Well, it's good to see you guys. Perjuangan kalian di sini, pengorbanan kalian di sini, jauh dari keluarga, dan sekarang kalian telah meraih top 5 MasterChef Indonesia season ke-7. Dan kita telah berikan kesempatan untuk para keluarga memberikan semangat adanya kalian di sini supaya kalian bisa menjadi pemenang MasterChef Indonesia season ke-7 dan meraih mimpi kalian. Oke, di depan kalian sudah ada bahan-bahan yang sangat segar dan juga kalian di sini sudah kedatangan orang-orang yang sangat spesial di sini untuk mendorongkan semangat kalian. Jadi, bikinlah masakan yang sangat spesial dan juga impress us dan juga impress them dengan progres kalian di top 5 MasterChef Indonesia ini. Yes? Yes, Chef. Oke, pada challenge kali ini kalian bebas untuk memasak apa saja yang kalian mau. Tapi kalian hanya boleh menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan di dalam mystery box kalian. Jadi kalian tidak boleh berbelanja ke pantry, kalian hanya boleh ke utensil room untuk mengambil alat-alat yang kalian perlukan. Waktu memasak kalian adalah 60 menit, tetapi akan ada sesuatu yang beda. Karena di 30 menit pertama kalian memasak, kalian akan dibantu atau kalian akan memasak dengan salah satu anggota keluarga kalian. Dan setelah 30 menit selesai, anggota keluarga yang ikut memasak boleh turut nonton di lounge di atas. Paham? Yes, Chef. 30 menit awal, kita boleh masak sama keluarga. Aku benar-benar speechless dan juga senang karena akhirnya aku bisa masak bareng ibu. Dan aku bakal tunjukin sesuatu yang enak dari Bangka Belitung. Harus masak dengan salah satu orang tua. Ini sih bakal jadi pengalaman yang luar biasa seru. Masak sama keluarga? Wah, jangan sama papa. Anggota keluarga yang tidak ikut memasak dipersilahkan untuk naik ke atas lounge dan bisa menyaksikan kontestan MasterChef masak di tantangan ini. Silakan. Aku sama mama ya? Papa biar nonton. Selamat menonton. Mama yang itu. Siapa yang naik? Gitu. Itu mama. Apa yang mama naik ya? Ya udah. Ceyo. Sama papa. Aku pilih papa sebagai partner masak aku kali ini karena papa yang paling sering masak di rumah. Anak-anak saya paling suka masakan dari saya. Oke, waktu kalian memasak 60 menit dimulai dari sekarang. Kedatangan keluarga memberikan semangat kepada para kontestan. Di tantangan kali ini, para kontestan dapat memasak di 30 menit pertama bersama anggota keluarga mereka. Pas aku lihat ayam kampung, papa sering banget nih bikin kari ayam. Pas saya ngeliat bahannya, saya langsung kepikiran untuk bikin ayam ungkep bakar dengan potato puree bumbu kuning dan juga sambal tomat segar. Nasib, Pak. 30 menit yang diberikan juri untuk masak bareng sama mama ini berharga banget. Keburu, Pak. Gak usah panik, santai. Masak bareng ibu di galeri itu rasanya benar-benar luar biasa karena tangan ibu ini cepet banget. Aku baru ngambil barang-barang di utensil, tapi dia udah ngupas-ngupasin bawang dan hampir selesai. Oh enggak, aku... Ayamnya dipotong dulu, terus habis itu dibumbuin bawang putih. Oke, Chef Bos.
Siap, Bos. Pembagian tugasku simpel aja. Mama ngeracik bumbu dasar dan aku mengolah side dish-nya. Minyak ya. Ayo masuk, no, jerot. Awalnya harusnya aku yang motong ayam, tapi karena Mama nggak bisa pakai blender, aku blenderin dulu bumbunya. Nggak taunya tuh balik, ayamnya tuh udah kepotong-potong. Keren, Mama. Cepet banget potongnya. Aku benar-benar kaget di challenge hari ini ternyata kedatangan sama keluarga aku dan sekarang aku masak bareng sama mama aku. Biasanya aku sama mama masak di rumah itu jarang banget. Soalnya pada kayak omel-omelan, yang mama maunya gini, aku maunya kayak gini. Satunya modern, satunya tradisional. Papa benar-benar ngebantu saya pas prepare bumbu dasar, masak kacang, mashed potato, dan juga ngulek bumbu bakar. Ntar kita mau bikin pakai ayam apa ya? Iya. Terus ntar dimasak gitu, diungkep, terus dibakar pakai kecap. Iya. Sama kentangnya paling ntar kita di mash aja, pakai bumbu kuning. Iya. Perlu bikin itu. Apa-apa? Bawang goreng. Bawang goreng. Kotak-kotak di atasnya. Boleh sih, ntar Papa potong-potongin dikit aja paling. Oke, ya disisihin aja. Masak bareng Papa saya merasa terbantu banget dan yang pastinya jadi jauh lebih cepat. Ini sih bumbunya mirip kayak ayam kalio gitu ya. Jadi familiar sih sama masakan yang udah pernah kita bikin. Nah, kalau di rumah kadang-kadang kalau ada acara keluarga sering masak ini juga sih ya. Kumpul keluarga gitu. Jadi kadang-kadang macam-macam juga. Nggak cuma satu dua menu gitu. Nah, kali ini aku masak bareng orang tua. Itu rasanya benar-benar nggak bisa terbayarkan dengan apapun. Karena aku dikasih kesempatan buat masak bareng ibu. Sekarang karena ada ibu, kayaknya bakal bikin makanan khas dari daerah Bangka Belitung, lempah kuning, cuma kali ini pakai daging. Dan semoga dengan kehadiran ibu kali ini, niat aku buat jadi pemenang di challenge pertama berhasil. Seneng banget bisa masak berdua sama Papa. Pasti juga, jadi kan aku nggak masak sendirian, biasanya aku masak sendirian, ini ada yang bantuin masak. Untuk urusan ayam, Papa mau udah jago lah, aku nanti tinggal masukin aja deh. Langsung masukin di presto. Sebenarnya aku masih kebingungan cara pakai presto, tapi karena liatnya ayam kampung, wah kalau nggak di presto bahaya nih, bakal jadi keras. Ya udahlah, aku hajar aja. Ini ada kebanyakan nggak? Buat apa? Buat presto. Banyakan. 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 Air masih mau pakai nggak? Buat ayam? Ini buat presto, ini buat ayam. Enggak, air pakai nggak? Air pakai lagi. Cukup. Cabai besar kan? Aku tuh kebanyakan bawang putih malah nggak enak. Ya banyakin bawang merahnya aja. Nah, malah kamu nanti. Bawang merah lagi berarti nih. Waktu aku prepare, Mama tuh sempat ngasih tahu aku gimana cara motong dagingnya yang benar. Potong tipis-tipis gini ya? Ya, soalnya di sini kan resepnya itu dari resep Mama. Jadi aku harus ngikutin gimana style Mama masak. Dan ntar hasil akhirnya juga harus gimana, harus sesuai resep yang Mama bikin. Waktu mau ngeblender bumbu, aku tuh sempat kesusahan waktu mau nutup blendernya. Ini pas dipegang sekali, klik deh. Emang ya, kayaknya tangan ibu-ibu tuh ada jampi-jampinya. Oke, Bapak, Ibu, Om, Tante, Susu, Mbok, sama kalian semua waktunya 3:45 menit. Oke, Bapak, Ibu, Om, Tante, Susu, Mbok, sama kalian semua waktunya 3:45 menit. Oke, challenge-nya is very simple. Bahan-bahan sederhana ya. Ada ayam kampung, kentang, onion, ya juga bumbu-bumbu dasar. Ada tenderloin juga. Ya. Di sini tentunya bisa masak kemana aja. Ya. Apa saja. Oke, kita lihat. Nindi, Tante, apa kabar? Masak apa ini, Nindi?
masak sambal goreng daging pakai santan sama kentang. Sama kentang. Iya. Tante sering masak? Sering di Sering rumah, ya? ya. Untuk suami. Untuk suami ya, untuk Nindi nggak usah ya, karena dia udah bisa masak sendiri kan? Lah, ya. Oke. Saya biarkan Tante dan juga sama Nindi untuk ini ya, berkonsentrasi masak daging dengan saus santan. Iya. Awas nggak enak. Yang paling disukain sama papa aku, adik-adik aku, mama, itu adalah sambal goreng daging ini. Makanya aku pingin bikin sambal goreng daging ini di galeri. Ibu sempat bilang kalau dia pengen garnishnya ini cabe, tapi bentuknya kayak bunga. Hah? Coba ini potongnya. Cuma di situ aku bilang kalau misalkan bentuk kayak gini itu nggak cocok dan bakal mengalahkan semua kondimen yang ada dalam mangkok. Bucak masih ada yang kurang itu apa ya? Coba ibu rasukin lagi. Udah pas, Kak? Iyalah. Aku bilang makanan ini agak sedikit asin, sedangkan ibu bilang makanan ini pas rasanya. Tapi di situ aku menurunkan ego, aku nggak mau ibu aku sakit hati, aku turutin apa kata ibu aku. Halo. Halo, Chef. Halo, Ibu. Halo, Chef. Oke, jadi kalian berdua decide untuk masak apa ini? Ini kita decide buat masak lempah kuning, makanan khas dari Bangka Belitung, Chef. Oke, lempah kuning. Ya. Oke, tadi kamu bilang sudah lama tidak ketemu Ibu ya? Iya, Chef. Loh, Ibu di mana tadi? Di Bangka. Oh, tinggal di Bangka? Iya. Oh, oke. Jadi, lempah kuning ini udah sering dimasak? Sering. Siapa yang masak? Ibu apa? Ibu, Bapak suka sih masak. Jadi dia belum pernah? Sudah. Hati-hati loh, nanti 30 menit Ibu naik ke atas, dia nggak bisa nerusin babak belur nih. Bisa, Chef. Bisa ya? Bisa. Oke, good luck ya. Thank you, Chef. Karena ini resepnya dari ibu, Chef Juna sempat bilang, hati-hati, ibu pergi, makanan ini bakal hancur. Tapi aku yakin dengan diri sendiri, karena aku tahu resepnya, aku juga pernah bikin makanan ini beberapa kali, jadi aku nggak masalah. Oke, Klava, kenapa papanya yang bantu? Biasa masak? Oh iya, papa lebih sering masak. Oh, serius? Iya. Masak apa nih berdua decide? Decide untuk bikin yang simpel aja, Chef, kari ayam. Kari ayam? Iya, kari ayam pakai kentang. Jadi paling itu aja, sama sos, coconut sauce-nya dari karinya. Siapa yang milih? Together, karena papa juga di rumah suka bikin kari ayam. Oke. Kamu juga pernah buat nggak? Pernah buat, tapi versi papa sama versi aku agak beda. Oke, sekarang ini pakai versi siapa nih? Versi papa atau versi kamu? Lebih ke versi aku, kalau papa maunya pakai asam Jawa. Cuman aku bingung kalau pakai asam Jawa. Oke, Net. Oke, semoga ya hasilnya maksimal. Iya. Ikutin papa nggak ya? Papa bilang suruh pakai asam Jawa. Tapi aku kurang suka kalau pakai asam Jawa. Gimana ya? Audrey, Halo, Chef. masak apa nih? Mau masak ayam bumbu rujak dengan roasted potato sama onion crispy. Nah, Chef. Halo, Tante. Masak kah sama Mama? Yoi. Emang biasanya di rumah masak? Masak. Belajar masak kah dari? Apa? Saya masak tiap hari. Mama masak tiap hari, aku ngeliat. Dulu Mama juga jualan roti toh, mau bantu-bantu nggak dibolehin, terus baca sendiri. Akhirnya sekarang di sini, yang ngajarin Mama. Tapi udah sering masakin mamanya? Kalau masakin Mama nggak cocok. Aku kan terlalu modern kan. Mama ke tradisional. Kita nggak cocok sama masakan. Ya, kamu harus bisa nyocokin dong. Gimana caranya? Kamu kan masak buat orang, bukan buat kamu. Biar Mama kekinian. Terus ini bagi tugasnya gimana nih? Kamu lagi ngerjain apa? Mama tadi udah ngungkep si ayam bumbu rujaknya di sini lagi di presto biar empuk. Terus sekarang Mama aku suruh bikin untuk roasted potatoes-nya ada oil, garlic, terus ada salt sama black pepper. Terus habis ini aku mau bikin crispy onion. Oke, nah terus ini menunya mau tadi diskusi bareng memang sepakat buat ini? Tadi aku ngeliat bahannya seperti itu, terus keinget ayam bumbu rujaknya Mama, terus bilang, "Mak, bikin ayam bumbu rujak aja." Kamu nggak mau bikin steak? Nggak usah, ayam bumbu rujak aja. Ya udah, bikin ayam bumbu. Jadi enakan masakan Audrey apa masakan Tante nih? Mama itu skillnya udah segini, aku masih segini. Jadi hebat banget lah Mama. Bersyukur Bang bisa masak bareng Mama. Jerry, Hai, Chef. masak apa nih? Ini bikin ayam bakar gitu sih, bumbu kuning. Sama ntar pakai mashed potato, pakai bumbu kuning juga. Ntar ada untuk crumble-nya pakai kacang, sama mau bikin sambal dabu-dabu, Chef. Biasanya kalau masak emang sama apa nih Bang Gela? Papa? Papa? Kalau waktu masih kecil lumayan sering suka ikut masak sama papa sih. Kayak belanja ke pasar terus masak bareng. Tapi sekarang udah enggak.
Jerry suka masak nggak Om di rumah? Iya, sangat suka masak dia. Enak masakannya? Enak sih. Iya. Enakan mana masakan Om? Oh, kalau seleranya kan mungkin selera anak muda ya. Kalau Selera saya, anak muda. Kalau saya masakannya masakan biasa orang rumahan gitu, acara-acara keluarga gitu. Oke, terus kenapa masak pakai bumbu kuning tadi? Masak pakai bumbu kuning tadi ngeliatnya sih rempah-rempah kayak rempah-rempah Indonesia gitu, Chef. Terus si Papa juga kan familiarnya masakan Nusantara, kok nggak kayak Chinese food gitu. Daripada ntar si Papa yang kebingungan juga. Jadi ini udah bikinnya bareng-bareng gitu ya? Tadi udah resepnya? diskusi-diskusi. Udah setuju? Oke deh, good luck Jer. Thank you, Chef. Masak bareng Papa enak sih, jadi lebih cepat, tapi mendingan sendiri aja deh, jadi nggak ribet dan nggak pusing. Oke, waktunya sudah berjalan 30 menit. Sudah separuh jalan, maka para anggota keluarga yang ikut membantu masak sudah dipersilahkan untuk naik ke atas ke lounge, menonton dan menyemangati anak-anaknya. Ya, 30 menit udah habis. Nggak bisa 1 jam, Chef. Masak sama Mama. Kan udah lama nggak ketemu. Oke, let's go! Santan, ya, cabai, dagingnya dulu udah, bumbunya dulu. Ada boleh daging. Cabai sama santan. Oke. Ya doanya. Sebenarnya sih aku masih butuh bantuan Papa. Tapi nggak apa-apa deh, Pak. Papa doain aku ya dari atas. Halo, Chef. Halo, buat apa nih? Bikin sambal goreng daging sama kentang goreng, Chef. Ini resep kamu sendiri atau bareng sama Mama? Resep Mama. Resepnya Mama? Iya. Terus tadi apa aja yang udah dikerjain sama Mamanya? Tadi ada bikin bumbu halusnya, terus bumbuin daging, potong kentang, kayak gitu. Good luck, Nindi. Ya, thank you, Chef. Waktu 30 menit pertama, Mama masih bantuin aku masak di bawah. Bench aku tuh rapi banget teratur. Tapi begitu Mama udah naik, mulai dah. Bench itu udah berantakan, sampai meja itu full, nggak ada space-nya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, namanya ibu-ibu udah biasa di dapur. Jadi pasti lebih terorganize. Gimana kamu? Kamu senang hari ini? Luar biasa senang sih, Chef. Luar biasa senang ya? Gitu. Masak apa ini? Mau bikin ayam bakar, Chef. Ini udah di presto tadi sama bumbu kuning. Terus pakai mashed potato bumbu kuning juga. Terus ada sambal tomat gitu. Sama apa lagi ya? Sambal tomat segar kan? Iya. Kayak dabu-dabu dong berarti ini? Iya, harusnya pakai lemongrass, tapi tadi saya masukin semua ke sini, jadi nggak apa-apa. Oh iya, kalau nggak ada itu ada jeruk lagi supaya lebih ini. Iya. Oke, gimana ada papa mama? Kemarin bilang katanya nggak kangen. Biasa aja. Ya lumayan lah, Chef. Belum kangen katanya. Lumayan, Chef. Kemarin nggak salah, Om Tante. Ya, si Jerry bilang kemarin, gimana kangen keluarga? Belum. Kangen atau enggak? Enggak. Itulah ya. Well, that's good. Make it tasty. Ini ayamnya dibakar ya? Pakai kecap? Pakai kecap ini, Chef. Mantap. Oke. Thank you, Chef. Thank you. Setelah Papa naik, saya masih harus finishing ayamnya, potato puree, dan juga kondimen-kondimen kecil yang lainnya. Faiz, buat Ya, apa? Chef. Buat lempah kuning, Chef. Makanan Lempah khas. kuning? Iya. Resep siapa ini? Resep Ibu. Resep Ibu, Iya. bukan resep kamu? Bukan, Chef. Jadi ini Cuma mirip biasanya udah suka dibuat sama ibu kamu? Ya, sering banget jadi salah satu makanan favorit keluarga. Oke, terus yang tadi udah dikerjain sama ibunya apa jadi? 30 menit sisa, ibu naik ke atas. Aku sebenarnya nggak masalah sama sekali. Aku cuma finishing touch, aku koreksi rasa, terus aku bikin gamisnya lagi. Waktu kalian tinggal 15 menit. Yes, Chef. Kakak, Chef. bikin apa kamu? Bikin kari ayam, Chef. Kari ayam? Yes. Terus ada mashed potato juga? Tadi niatnya pengen dibikin sos. Cuman kayaknya waktunya nggak keburu, jadi bikin kari ayam biasa aja deh, Chef. Jadi kentangnya buat apa? Oh, direbus juga? Iya. Kari ayam. Gimana, ada papa mama? Kangen, Chef. Saya jadi kangen anak nih, gimana nih? Pas aku nyicipin rasa kuahnya, agak keasinan. Dan yang paling parahnya, lidahku jadi pahit. Aduh, kacau deh. Aku bener-bener kesulitan banget dan aku puter otak aku gimana caranya aku bikin rasa kari aku lebih deep lagi. Lumayan mengalami kesulitan karena bumbunya menurutku kurang medok. Kayaknya terlalu banyak air. Jadi sekarang aku harus ngakalin supaya paling enggak rasanya balance dan ada
karakter rasanya. Aku sampai bener-bener bikin 2 pot loh, supaya aku yakin yang mana yang lebih enak dan mana yang aku mau pakai. Harapannya aku nggak malu-maluin di depan orang tuaku. Itu sih. Harapannya semoga makanan ini enak, sempurna, karena dibuat dengan resep ibu rumahan, dan bisa jadi pemenang karena makanan ini. Senang banget, biasa masak tuh kan di rumah, tapi ternyata bisa punya kesempatan buat masak di Galeri MasterChef. Saya udah cicipin semua masakan saya dan rasanya enak. Semoga aja kedatangan orang tua saya bisa membawa keberuntungan dan saya bisa menang. Gosong, bawang goreng yang aku goreng pertama kali ini gosong. Sebenarnya aku nggak begitu panik sih, karena kondimen ini sebetulnya nggak ada dalam lempah kuning. Tapi kali ini aku pengen menambahkan tekstur atau rasa dari bawang, makanya aku bikin bawang goreng itu. Oke guys, waktunya tinggal 5 menit ya. Ya, Chef. Oke, jangan bikin malu keluarganya tuh. Ya, Chef. Faiz. Yep. Faiz sudah lama tidak ketemu ibunya. Ya. Dan mereka dari Bangka. Membuat lempah kuning. Ya. Ya, Bangka. So, ibunya biasa masak itu di rumah. Jadi kita lihat aja nanti Faiz 30 menit terakhir bisa nerusin ya. Yep. Dan Ya. kebetulan banget ya, semua bahannya memang ada. Oh, mantap. Saya tadi ke Audrey, dia buat bumbu rujak. Bumbu rujak. Kalau kata ibunya biasanya Audrey masakannya lebih modern. Sama kayak Jerry juga tadi. Yeah. Papanya bilang kalau Jerry biasanya lebih modern. Tapi dua-duanya orang tuanya masak. Cool, very cool. Jerry tadi membuat bumbu kuning juga yang dia campur di mashed potato. Which is nice ya. Sounds good. Nah, Clava dengan papanya tadi buat kari. Sedangkan Nindi buat semacam Daging sambal santan. goreng ya. Sambal goreng daging. Dengan kentang. Daging santan. Oke. Ya sama ya. Bumbunya kan Sambal cukup goreng dulu, ya. ada yang pakai santan. Ya. Oke. Oke. Oke guys, sisa waktu kalian tinggal 30 detik. Ya, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kalian telah menyelesaikan challenge di mana kalian masak bersama keluarga 30 menit pertama. Dan orang pertama yang kami akan panggil, silakan maju, Clava. Aku dipanggil pertama kali. Deg-degan. Masakannya enak gak ya? Semoga makanan aku enak deh. Clava ini apa? Ayam kari, Chef. Kari ayam. Yes, kari ayam. Gimana Om, ada di Galeri MasterChef Indonesia? Saya bangga melihat Clava bisa masuk ke 5 besar ini dan next saya bisa lebih lanjut lagi. Jadi Om masak apa hari ini Om? Bantu Clava. Bantu ya, bantuin apa aja? Sering masak Om di rumah Om? Lumayan sering. Lumayan sering. Jadi ini kalau misalnya nggak enak, salah siapa? Salah bapaknya. Oh jangan dong. Kan papanya nggak ikut MasterChef. Salah anaknya dong Om. Kalau sampai rasanya nggak enak, Chef, itu udah jelas salah aku kok, Chef. Jadi yang mau disalahin siapa? Papanya. Papanya? Oh, hati-hati Om. Saya nggak berani. Oke. Ayamnya di presto. Iya, presto. Di prestonya di bumbu karenya. Iya, di bumbu kari. Kenapa bikin kari? Ngeliat ayam kampung, pas ngeliat ayam kampung gini, langsung inget biasa papa suka bikin kari. Oh ya? Om suka bikin kari? Suka.
Ayamnya di presto? Iya, presto. Di prestonya di bumbu karinya? Iya, di bumbu kari. Kenapa bikin kari? Ngeliat ayam kampung, pas ngeliat ayam kampung gini, langsung inget biasa papa suka bikin kari. Oh ya? Om suka bikin kari? Suka. Kenapa kamu memilih untuk bagian ini atau potongan seperti ini? Pengen lebih kayak apa ya? Kan papa yang potong ayamnya, terus yang menurut aku bagian dadanya cantik gitu, masih ada wingsnya juga gitu. Terus kalau yang pahanya udah keburu ku bagi dua. Tadinya kalau cuman mau di bowl biasa, mau paha, cuman karena ini lebih kepletet, jadi kayaknya ini akan lebih cocok gitu, lebih cantik. Bukan karena trauma masak paha ayam kan? Bukan. Oke, Clava, ini harusnya jadi kuah kari. Iya, kuah kari. Oke, it's good. Ayamnya empuk. Seasoningnya di mashed potato juga oke. Cuman sayangnya di kuah karinya ini sedikit kasinan. Ya. It needs something lebih segar lagi, mungkin asam jawa, ya kan? Atau rempah-rempah lagi lebih banyak. You can put tomatoes dan lain-lain yang menambahkan acidity supaya makan ini menjadi enak. Benar kan? Mestinya pakai asam Jawa, kamu nggak pakai. Ya deh, nanti lain kali kalau aku buat, aku pasti pakai asam Jawa. Nah, gitu Nur, kata papa. Iya. Oke, itu daun karinya selain yang digoreng, dipakai juga di kuahnya? Enggak, Chef. Enggak ya? It would be nice kalau kamu pakai juga di kuahnya, jadi aromatiknya keluar. Ini rasa karinya enak. Cuma di sini berhubung ayamnya ini dimasak di kuah kari, kentangnya juga dimasak di kuah kari, terus makannya pakai kuah kari, jadi lebih ke monoton rasanya. Kamu bisa tambahin ada acar misalnya, atau kamu buat bawang goreng, jadi rasanya nggak flat sama semua. Dari sebelum dipanggil pun, aku udah tahu masakanku begitu adanya. Tapi ya mau gimana lagi, aku memang nggak pede banget sama makananku hari ini. Oke, kalau dari saya ini sebenarnya kalau dari segi warna is very bad ya. All yellow. Kentang yellow, ayam kamu juga meskipun habis di torch juga basically is yellow. Kuah karinya juga yellow. Dan di sini untuk kuah karinya somehow dia nggak ngejel bareng dan kurang aromatik. Bisa ditambah rempahnya, asam jawanya, daun karinya. Gula jawanya lebih lagi. Oke, thank you. Thank you, Clara. Thank you. Aku benar-benar kecewa sama diri aku hari ini karena aku nggak bisa nampilin yang terbaik. Padahal udah di depan kedua orang tua aku dan dibantu sama papaku. Next, Faiz. Aku bawa makanan ini bareng ibu dan aku yakin kalau juri bakal suka dengan makanan ini. Apa ini? Lempah kuning daging, Chef. Lempah kuning daging. Ini resep keluarga? Yes. Harapan Ibu semoga masakan lempah kuning yang kami buat ini dinilai oleh juri enak dan menjadikan PES sebagai juara. Faiz masak lempah Bangka. Nah, Faiz dan mamanya berasal dari Bangka. Udah pasti enak nih. Ibu gimana? Ketemu Faiz setahun, anaknya yang hilang. Ketemunya di Galeri Master Chef Indonesia. Senang sekali, Chef. Senang. Masa nggak pernah telepon-telepon gitu dia? Telepon. Sering, Chef. Terus video call juga. Memang pendiam, Bu? Iya. Tapi kalau udah diajak ngomong, nyambung. Tapi tiap kali kita ajak ngomong nggak pernah nyambung. Kenapa memilih pakai daging? Biasanya di rumah juga pakainya daging, Chef. Pakainya daging? Iya, memang? lebih enak. Tapi bisa pakai daging lain, kan? Bisa pakai ikan, ada yang pakai ayam juga. Ini resep siapa, Faiz? Resep ibu, Chef. Oh, pasti lebih enak daripada resep kamu dong. Hah? Gimana? Sama, Chef, resepnya. Oh, masa? Saya belajarnya dari ibu. Oke, lempah kuning daging. Ini rempahnya enak sebenarnya, kuahnya juga enak, hanya sedikit terlalu asin. Jadi mungkin kalau dia
sos asin segini oke, tapi kalau untuk kuah itu kan lebih ke untuk dimakan terus, dia sedikit kebanyakan garam. Makanan lempah kuning ini cocoknya dimakan bareng nasi, Chef. Makanya kalau misalnya nggak ada nasi, jadi rasanya itu agak sedikit asin. Tapi kalau ada nasi, aku yakin rasanya pasti balance. Mungkin kalau untuk makanan berkuah seperti ini lebih cocok potongan daging yang lebih berlemak. Jadi kalau ini kan tenderloin itu tidak ada lemaknya, jadi semakin dia dimasak, apalagi kena air, justru dia semakin kering. Enak. Tapi emang sedikit keasinan ya. Pedas rempah. Tapi rempahnya enak, kuahnya tuh enak. Nice one, Bu. Delicious. Silakan. Thank you. Thank you, Chef. Aku puas banget dengan komentar dari para juri. Makananku dibilang enak, rempahnya berasa, dan berarti kerja aku dan ibu aku nggak sia-sia. Next, Audrey. Biasanya kan aku maju bawa makan aku sendirian. Sekarang aku bawa makan aku barengan sama mama aku. Gimana, Ma, rasanya, Ma? Tegang banget, apalagi menghadapi 3 juri di depan. Oke, Tante, Audrey, masak apa ini? Itu masak ayam bumbu rujak dengan kentang panggang dan bombay crispy. Kentang panggang, bombay crispy. Yang pilih resep siapa? Tadi aku lihat ada ayam kampung sama bumbu merah, terus keinget ayam kampung bakar bumbu rujaknya Mama, terus aku bilang, "Ma, bikin ayam bumbu rujak." Ya udah, nggak apa-apa, langsung aja. Jadi resepnya Mama? Resep Mama. Yang bikin bumbu halusnya? Yang racik Mama, aku yang bantu sote. Yang masak mamanya Audrey, tangannya Mama mah nggak usah diragukan lagi, udah pasti enak. Kalau kamu disuruh buat sendiri, berarti nggak bisa dong? Nggak bisa dia. Bisa lah, Chef. Bisa. Masa. Tapi Audrey sering masak di rumah, Tante? Jarang. Jarang? Jarang. Dia masak untuk makan sendiri, bagi-bagi sama egois ya? Nggak, itu benar, Bu. Itu benar. Saya juga di rumah nggak pernah masak. Suruh beli warung sebelah aja. Ngapain libur masak lagi? Benar-benar harus gitu, Audrey. Kamu benar. Gimana rasanya ada di Galeri MasterChef? Seneng, Chef, bangga. Bangga? Dan nggak menyangka. Nggak nyangka ya? Iya. Moro-moro Audrey so top 5 kuno ya, ayo. Kalau untuk saya mungkin ini ya, vegetable, eat more vegetable. Kan kamu bukan bikin yang ayam bumbu rujak makan dengan nasi dan lain-lainnya. Mungkin karena kamu bikin sedikit modern, walaupun cita rasanya benar-benar enak, daripada cuman kentang dan juga daun bawangnya, mungkin there's a more vegetable untuk membuat hidangan ini menjadi home. Oke, ayam bumbu rujak. Yes, Chef. Bumbunya enak, tapi bisa sedikit garam, sedikit lagi. Ya, ayam nyampuk is very well thought. Ya, ini dishnya cukup baik, colorful, rustic. Makanannya Audrey, bumbu rujaknya ini benar-benar enak. Wah, bisa jadi saingan yang berat nih buat jadi pemenang. Cuman kentangnya aja. Kentangnya kamu bisa lebih tebal sedikit, atau jangan dimasak terlalu lama. Itu sedikit udah agak benyek. Yes, Chef. Ini bumbunya very good, enak. Terima kasih, Chef. Mantap. Ayamnya juga benar-benar empuk, dia full of the bone, dia lepas dari tulangnya dengan indah dan majestic seperti itu. Kulitnya kamu blowtorch. Blowtorch. Jadi tetap dapat rasa panggangnya. Ini bumbunya cuma kurang 1. Tadi kan di bench kamu saya lihat masih ada sisa. Kamu kurang banyak taruhnya. Aku naruh bumbu kedikitan. Ya mau gimana lagi? Kan mau menunjang presentasi. Kalau Chef Renata suka mah ya harusnya aku banyakin aja tadi. Sama spring onionnya yang jadi kondimen di situ, it's good. Tapi kalau kamu mau taruh spring onion sebagai kondimen untuk penambahan tekstur, mungkin lebih condong ke yang bagian putihnya. Oke. Ya? Siap, Chef. Thank you, Audrey. Thank you, Chef. Saya yakin dari hasil penilaian ketiga juri, Audrey dapat memenangkan challenge ini. Oke, Nindi, silakan maju.
Dipanggil maju ke depan, harapan aku juri cocok dan suka sama masakan aku dan mama. Dan semoga bisa dapat pujian yang bagus dari juri. Ini apa? Sambal goreng daging santan. Sambal goreng daging santan. Resep Tante? Mama. Gimana ada Nindi di sini? Pasti khawatir. Senang ya? Udah sering buat ini di rumah? Iya, Chef. Saya agak bingung lihatnya mirip banget soalnya. Banyak yang bilang, Chef. Gimana ada kehadiran Mama di sini, Nindi? Senang, Chef. Senang. Tapi nggak nyangka ya, Nindi bisa sampai top 5. Iya, nggak nyangka sih. Paling sering menang loh dia. Iya. Ya kan? Oke, ini apa? Daging sambal santan. Iya. Ini enak sekali, pekat. Thank you, Chef. Tadi ada beras? Nggak ada, Chef. Nggak ada ya? Pakai kentang ya, carb. Ya memang cocoknya harus ada carb seperti nasi. Kalau misalnya kamu nggak ada, pakai kentang goreng pun ini sangat gurih, sangat rich. Thank you, Chef. Mungkin bisa ditambahin lagi sesuatu yang sedikit acidity, lime atau apa untuk cut down the fattiness, glutiness ya. Oke, saya juga setuju sama Chef Ardut. Ini enak, bumbunya pekat, dia lebih cenderung ke manis. Jadi untuk ngebalance manisnya ini mungkin kalau bisa dibuat ada asemnya dikit sama ditambah pedesnya dikit. Jadi manisnya nggak terlalu di depan banget gitu. Kalau menurut juri, masakan sambal goreng dagingnya itu bumbunya pekat, sebetulnya enak, cuman agak kemanisan. Yaitu karena tidak ada cabai rawitnya. Kalau misalkan ada cabai rawitnya, tentunya lebih agak balance. Manis jelas ya, ini manis. Untuk masalah asam udah dijelasin. Ya. Mungkin kentangnya bisa lebih banyak. Oke, Chef. Jadi komposisi antara lauknya yang manis dengan karbonya yang ada, itu bisa seimbang. Saya tetap senang mendengar komentar juri, dan saya berharap Nindi tetap akan menjadi juara. Thank you. Thank you, Chef. Komentar jadi juri bilang kalau masakan aku tuh kurang pedas dan agak sedikit terlalu manis. Cuman aku tetap senang karena aku bisa masak di galeri sama Mama. Next, Jerry. Dipanggil terakhir, ya semoga aja masakan saya bisa ngalahin keempat kontestan lainnya. Apa ini, Jerry? Ayam bakar kecap, Chef, dengan puree kentang dan juga sambal tomat. Ayam bakar kecap, sausnya? Itu dari redusan si ayamnya, Chef. Terus saya tambahin santan lagi, Chef. Oh, jadi ada sausnya. Ayamnya di presto? Iya. Resepnya siapa ini? Saya, Chef. Terus, Om? Bantu ngupas-ngupas. bumbuan. Wah, tapi kelihatan tadi Om lebih gesit daripada Jerry. Kalau dilihat-lihat ya, makanannya Papa Jerry dan Jerry itu enak dan bagus. Wah, jangan-jangan dia nih yang menang. Bahaya ini. Seperti biasa, perasaan saya masih aja deg-degan pas juri nyobain makanan kita berdua. Saya juga merasa was-was juga, takutnya masakan kita tidak sesuai ekspektasi dari juri. Sambal tomat. Ini enak, jadi rasanya kompleks.
bumbu dari ungkepan ayamnya itu juga lumayan melengkapi. Terus dari ayamnya manis, kamu ada sambal tomatnya. Kalau dari saya sambal tomatnya bisa lebih banyak lagi karena yang bikin dia segar itu cuma rely ke tomatnya. Sedangkan puree kentang kamu itu kan lumayan creamy dan jatuhnya pekat. Dan saya juga appreciate itu kamu tummy, jadi very very soft. Although si sausnya ini lumayan asin. Ini enak, jadi rasanya kompleks. Bumbu dari ungkepan ayamnya itu juga lumayan melengkapi. Terus dari ayamnya manis, kamu ada sambal tomatnya. Kalau dari saya sambal tomatnya bisa lebih banyak lagi karena yang bikin dia segar itu cuma rely ke tomatnya. Sedangkan puree kentang kamu itu kan lumayan creamy dan jatuhnya pekat. Dan saya juga appreciate itu kamu tummy, jadi very very soft. Although si sausnya ini lumayan asin. Di sini is very good ya. Sebenarnya kamu ayam bakar kecap. Sayangnya mungkin kamu presto. Iya, Chef. Bisa lebih lama lagi, sedikit. Jadi dia benar-benar lunak. Ya sayang banget ya Pak, tadi sausnya agak keasinan dan ayamnya kurang empuk. Ya, harusnya kita presto lebih lama lagi. Dan juga hati-hati memberikan sos yang bumbu kuning. Karena tema kamu adalah ayam bakar kecap. Kalau saya jadi kamu, airnya itu saya akan reduce seperti kamu, tapi saya akan tambahin kecap sedikit. Sudah dibahas sama Chef Jun dan Chef Renata. It's a very good dish. Hidangannya sangat enak. Manis, gurih, creamy, ada texture crunch dari sayurannya pun juga, sambalnya pun juga kamu potong dengan baik. Bisa lebih banyak lagi. Kalau saya cuma tekstur dari sausnya aja. Kalau bisa sedikit lebih encer. Ya, thank you, Jen. Thank you, Chef. Makanan saya dibilang kompleks dan well balanced sama Chef, tapi agak keasinan dan kurang empuk. Ya, ini bakal saingan berat nih sama punya makanan Audrey. Oke, kami telah mencicipi semua hidangan kalian yang telah dimasak bersama anggota keluarga kalian. Kami akan berdiskusi siapa yang akan menjadi pemenang di challenge ini. Dari hasil komentar juri, aku ini antara pede dan nggak pede. Karena ternyata kontestan yang lain itu juga bagus-bagus. Ya, semoga aja di challenge ini aku bisa menang. Setelah mendengar komentar dari para juri, makanan kita semuanya enak-enak. Jadi makin pusing nih nentuin siapa pemenangnya. Oke, this is not nonsense ya. Untuk pertama kalinya, selain challenge rantang, ini adalah hidangan kalian yang paling baik. Semua dari kalian. Mungkin sampai final kalian mesti ditungguin keluarganya kayaknya, ya, supaya kami tidak tersiksa makan makanan kalian. Anyway, joke aside, Nindi dengan daging sambal santannya sedikit terlalu manis, bisa lebih baik dengan asam ataupun tambahan karbohidrat. Enak, but sedikit mengintimidasi. Faiz, lempahnya juga enak, cuman memang potongan tenderloin agak sedikit tricky ya untuk dibuat untuk menjadi hidangan seperti itu. Bapak dengan kari ayamnya, seperti saya katakan tadi, semuanya memang enak. Akan tetapi tentunya juga ada kekurangannya. Yang seperti kita udah katakan, kekurangan dari asam ataupun juga aromatik daripada kuahnya tersebut. Jadi dengan ayam bakar kecap yang diungkep, itu lezat. Serius, that's a good dish. Lezat. Sayangnya, kembali lagi, ayamnya bisa lebih lama, sehingga benar-benar empuk, seperti ayam Audrey. Ya. Dan juga bumbunya yang sedikit keasinan. Audrey. Yes, Chef. Bumbu rujak, ayam, dan nes ayamnya benar-benar luar biasa. Perfect, ya. Sayangnya di sini untuk menjadi sebuah hidangan, kamu kurang lengkap. One spring onion that doesn't make a vegetables. Oke? Yes, Chef. Oke, pemenang di challenge ini. Keputusan sudah bulat. Sudah solid? Kalau disuruh pilih, aku cukup bingung karena semua makanan dibilang enak. Tapi yang jelas aku berharap kalau aku yang jadi pemenangnya. Menurut aku yang bakal menang di challenge kali ini adalah Audrey. Karena makanannya dia jauh lebih terkonsep. Pemenang dari challenge ini adalah Audrey. Akhirnya menang. Akhirnya menang juga.
akhirnya aku menang. Congrats buat Audrey, akhirnya kamu bisa menang untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya kamu kan menangnya selalu di tim challenge. Kayaknya kamu kali ini menang gara-gara ada dukungan mama kamu deh. Memang ya dukungan orang tua itu selalu yang paling manjur. Belum, Pak. Makasih, Pak. Menang, yes. Congratulations Audrey, emang hidangan kamu itu ayamnya sangat lezat, bumbunya juga sangat lezat. Semoga kamu bisa buat kalau nanti mamanya udah nggak di sini lagi ya. Yes, Chef. Siap. Karena tadi kan kita dengar racikannya racikan mamanya. Itu bumbu rujaknya benar-benar very good. Dan untuk Audrey sebagai pemenang, kamu akan mendapatkan 1 unit alat masak. Re, kamu dapat hadiah. Jangan lupa itu buat mama ya. Dan untuk kalian semua, kami persilakan untuk menyiapkan diri di challenge selanjutnya. Silahkan. Terima kasih banyak buat ibu terutama dan juga bapak dan keluarga di rumah. Udah ngedukung aku sampai sejauh ini. Aku udah berhasil masuk top 5. Aku ngerasa masih belum cukup sebenarnya. Tapi yang jelas sedikit-sedikit aku bakal membayar kepercayaan kalian semua. Challenge kali ini menurut aku benar-benar menyenangkan. Karena berbeda dengan challenge sebelumnya. Pokoknya kali ini aku benar-benar seneng deh karena bisa punya pengalaman baru. Masak sama mama aku di galeri. Masuk ke galeri, aku benar-benar nggak tahu apa yang ada di depan. Ada 5 bench di depan dan no clue. Aduh, apa lagi? Jangan yang aneh-aneh dong, please chef. Bakal nggak ketebak nih challenge hari ini bakal ngapain. Di depan aku ada panci, ada angka, di depan ada palu. Di sampingnya lagi ada bahan makanan. Aduh, mau ngapain toh? Oke, top 5. Kalian telah menyelesaikan tantangan pertama dengan baik. Dan sekali lagi, congratulations untuk Audrey. Yang sudah memenangkan challenge pertama. Pertama kali menang? Pertama kali menang challenge pertama. Di tim, ya individual pertama. Individual. Tim challenge sudah pernah ya? Ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke challenge kedua. Di depan kalian sudah ada berbagai macam bahan yang bisa kalian gunakan untuk hidangan kalian di challenge ini. Dan kalian bisa memilih sendiri bahan apa saja yang kalian mau gunakan. Tetapi untuk mendapatkan bahan tersebut, tidak akan gratis. Jadi kita harus beli nih, Chef. Pakai apa? Kalian harus memperebutkan setiap kategori bahan di sini dengan sistem lelang. Going once. Di sini ada 4 kategori bahan yang akan kami lelang. Ada kategori protein, vegetables, fruits and vinegars, dan paket rempah. Juri ngejelasin kalau kali ini gamesnya adalah sistem lelang. Dan kita harus ngebid buat dapatin barang yang ada di depan. Aku benar-benar nggak ngerti maksudnya ini apaan. Kalian semua mempunyai 120 menit. Kalian akan mulai melelang hingga berakhir keempat kategori tersebut dan kalian memiliki 4 kategori bahan. Sisa dari waktu tersebut akan menjadi waktu memasak kalian. Paham? Paham? Yes, yes, sir. 120 menit ini seperti mata uang kalian. Kalian akan membeli ini dengan waktu. Sebagai contoh, kategori pertama kalian rela membayar 25. Kategori kedua kalian rela membayar 20. Berarti sudah 45 menit. Ya kan? Kategori ketiga kalian rela membayar 15, artinya sudah 1 jam. Kategori keempat kalian rela membayar 10 menit misalnya. Artinya waktu memasak kalian tinggal 50 menit. Paham? Ya, Yes, sir. Time is money. 120 menit untuk beli 4 kategori bahan. Kalau nggak pinter-pinter lelang, bisa habis waktunya buat beli bahan. Oke, kita akan langsung mulai. Kategori pertama, protein. Chef Renata akan menyebutkan, ingat, satu kategori ada 5 macam subkategori. Di sini kita mulai dengan protein. Oke, kategori 1 ada protein, ada lamb shoulder,
kerapu lodi, scallop, duck breast, tahu dan telur. Dilihat dari pilihan proteinnya, wah jangan sampai deh dapat tahu telur doang. Di bilik protein itu banyak macam, tapi yang aku inginkan itu adalah scallop dan duck breast. Kita mulai dari lamb shoulder. Ada yang mau memberi 10? 10, lamb. Oke, Jerry 10. Karena saya nggak mau cuma dapat tahu dan telur, langsung aja tuh saya ngebit lamb shoulder. 15? 15. Do I hear 15? Protein pertama adalah lamb shoulder. Aku nggak pernah ngolah, aku nggak ikut-ikutan deh lelangnya. Gak ada. Oke, sold to Jerry. Oke, lamb shoulder. Silakan diambil Jerry. Sudah Congratulations. dibeli oleh Jerry dengan 10 menit. Yes, dapat lamb shoulder. Seenggaknya protein saya jauh lebih unggul dibanding yang lain. Enak banget sih Jerry bisa dapat lamb shoulder cuma seharga 10 menit. Oke, kerapu lodi. Kerapu lodi 10. Faiz, kamu tidak mau? Tidak mau. Ini beneran, ini dikasih enteng. 10 menit dapat ikan. Enak banget. Jangan-jangan yang lain bakal ngincer scallop sama duck breast. Wah, bahaya ini. Tidak mau. Kelapa, kamu tidak mau. Yakin kamu tidak mau kerapu? Itu sangat gampang, sangat enak. Nggak mau deh, nggak mau ambil resiko. Audrey, nggak mau. Sold ke Nindi 10. Menurut aku cukup beruntung bisa dapat ikan kerapu dengan harga 10 menit. Karena sebelumnya aku juga pernah ngolah ikan. Duck breast kita buka dengan 15. 15 menit gosok Audrey. Ada yang mau 20? Aku nggak peduli duck breast harga bukanya berapa, karena aku pengen aku langsung angkat. 20, Faiz, 20. 20, Faiz. Kelapa. 25. 25 ke Audrey. Oke, Audrey 25. 30. Wah, Faiz mau nantangin aku dapat duck breast. Oke, aku lawan. 30, tidak ada. 35 ke Audrey. Oke, Faiz, berapa? 40. 40 saya. 40 ke Faiz. Kelapa, Audrey. Going 45. Going twice. Oke, sold 40 ke Faiz. Tepuk tangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Let's go, tinggal 80 menit berarti ya. 40. Ini sebenarnya agak sedikit riskan, karena akhirnya waktu aku jadi berkurang banyak. Berani banget ini anak duck breast harga 40 menit. Oke, Faiz, let's go. Ambil bebek kamu ya, jangan di breast lagi. Protein di depan itu sisa scallop sama tahu telur. Wah, aku harus dapetin scallopnya itu. Dari awal, scallop itu protein yang paling aku incer. Aku harus dapetin scallop ini. Scallop kita mulai dari 15. Kelapa 15. Ada yang mau 20? 15, ada yang lebih tinggi 20. 25. 25, ada yang 30. Kelapa. 30. Loh, dilawan kelapa. Oke, lawan lagi. 35 gosok Audrey 35, 40 ke Kelapa. Going once, going twice. Kelapa 40. Apakah kamu 40? 40. Masa kamu masak tahu dan telur? Ayo Tahu telur aja, Kelapa. Ayo 40. Audrey 45. 45, jangan takut kawan-kawan. 45, 50. 45 untuk scallop. Oke, 50 sekarang. 50. Going once, going twice. Kamu masak tahu dan telur. Scallop masaknya cepet. 50. Audrey going once, going twice. Audrey, 55. tahu telur. Do I hear 55? Tahu telur. Ayo. Aduh, 50. Kalau aku bayar 55, waktuku sisa 65. Ya udahlah, lawanlah. 55. 55. Oke kawan, 60, going once, going twice. Ada yang mau 60? Tidak mau. Sangat mudah, kalian punya 120. Aku berani 60. Kamu masih berani lanjut nggak deh? Going once, going twice. 60. Oke, Audrey 65. Enggak, sakit. 60 gosok kelapa. Yes. Wih, berani 60. Aduh, oke lah. Skip, nggak mampu. Oke, Kelapa 60. Silakan ambil scallop kamu, Kelapa. Congratulations. Scallop. Seharga 60 menit. Kalau aku jadi Kelapa, mungkin aku bakal ngelakuin hal yang sama. Karena protein di sini benar-benar berpengaruh. Tahu dan telur. Sebenarnya aku puas sih menukar scallop dengan waktu 60 menit. Karena scallop kan masaknya cepet. Tapi rempah-rempah yang lain, aku tukar di harga berapa? Mau ambil 10 menit tahu telur? Oke, silakan kurangin. Tahu telur Audrey. Oh, dapatnya banyak, 10. Wow.
Karena dapat scallop, ya mau gimana lagi? Ya udah aku dapat tahu sama telur 10 menit. Oke, kita akan ke babak selanjutnya. Jerry ada 110, Klava ada 60, Faiz 80, Nindi 110 dan juga Audrey 110. Chef Renata, let's go. Kalian dapat 1 paket vegetable. Ada baby bok choy, lotus root, kailan, daun bawang, shiitake, bunga bawang, brokoli, kucai. Oke, dimulai dari 10. Oke, Nindi 10. Pakai 1. 15. Ada yang 15 dari kawan-kawan 15. Aku langsung angkat tangan pertama karena aku kepikiran mau masak masakan Chinese food dengan ikan aku. 15. Sate bok choy, sate brokoli, that's very Going simple. twice, going once, going twice. Oke, Faiz 15. Ada yang 20. Oke, Nindi 20, ada yang 25. Faiz 25. Chef Renata, let's go. Kalian dapat 1 paket vegetable. Ada baby bok choy, lotus root, kailan, daun bawang, shiitake, bunga bawang, brokoli, kucai. Oke, dimulai dari 10. Oke, Nindi 10. Pakai 1. 15. Ada yang 15 dari kawan-kawan 15. Aku langsung angkat tangan pertama karena aku kepikiran mau masak masakan Chinese food dengan ikan aku. 15. Sate bok choy, sate brokoli, that's very Going simple. twice, going once, going twice. Oke, Faiz 15. Ada yang 20. Oke, Nindi 20, ada yang 25. Faiz 25 atau tidak. Ambil nggak ya vegetable yang kali ini? Faiz, kamu punya protein kan bebek. Kayaknya mendingan kamu bikin western deh. Kalau aku ikan, pasti kan lebih cocok sama Chinese. Yakin kamu tidak mau 25? Tahu telur cocok sekali dengan vegetable ini 25? Tidak. Oke, Faiz, kamu dapat apa tadi proteinnya? Duck breast. Duck breast. Oke, ada yang 25? 25? Tidak ada? Kayaknya aku nggak butuh deh barang-barang yang ada di keranjangnya Nindi. Gak apa-apa lah, Nin. Kamu ambil aja. Soto Nindi 20. Oke. Sisa berapa nih? 90 menit. 1,5 jam. Masih banyak waktunya. Masih banyak lah. Cocok, Nindi. Let's go. Tinggal di steam aja, Mas sausnya. Jangan sampai kebalik ya nanti ya. Nuker basket sayuran Chinese sama waktu 20 menit menurut aku ya so-so lah. Soalnya daripada ntar waktunya makin banyak lagi terus diambil sama yang lain. Jadi aku tukar aja deh 20 menit. A new paket untuk kalian berempat. Untuk kalian ada Audrey, Faiz, dan juga Klava dan Jerry. Silakan. Ada paket sayuran, ini lebih ke arah western. Ada butternut, parsnip, portobello, dill, asparagus, leek, celery, capsicum, parsley, celeriac, fennel. Enak sekali itu untuk scallop. Ada yang mau 10? Kita buka dari 10. Oke, Faiz 10, 15. Tahu telur dari Lithuania, Bu. Ya. 15. Saya pengen banget dapat paket sayuran yang ada celeriac, pumpkin, dan juga asparagus. Karena bakal cocok banget sama lem saya. 15. Oke, Jerry 15. Faiz ada yang 20. Yakin kamu tidak mau 20? Kamu dapat protein apa? Duck breast. Duck breast, kamu yakin? Jerry, kamu dapat protein apa? Lamb shoulder, Chef. Lamb shoulder. Lamb shoulder pakai celeriac. Cocok dengan itu, siapa tahu. Going once. Kamu nggak mau 20? Ambil, Is. 20. Ada yang mau 20? Kita akan tutup. Yakin? Oke, Jerry. 20. Jerry, soto Jerry. Oke, Jerry, let's go. The Western Vegetable Package jatuh ke tangan Jerry dengan harga 15 menit. Oke, and then salt to Jerry. Sayuran berikutnya apa ya? Tinggal 3 basket, ada Audrey dan juga Faiz dan juga Klava. Oke, Chef Renata, next basket. Paket sayuran, ada kembang kol, tomat, cherry tomato, kentang, mint, eggplant, carrot, okra. Delicious buat duck atau lamb shoulder ataupun tahu telur. Kita buka dari 10. Siapa yang mau? Klava 10, 15. Faiz 15. Yakin kamu tidak mau? 15. Audrey 15. Faiz, kamu tidak mau 15? Kamu tidak mau 15? Jangan menyesal, Faiz. Wah, Pasti Faiz. Wow. Duck breast pakai cauliflower puree. Delicious. Faiz 15. Kamu yakin kamu tidak mau? Faiz 15. Kamu yakin tidak mau? Oke. 15, 20. 20. Audrey nggak mau. Tidak ada. Oke, coba kalian diskusi dulu. Vegetarian, ada eggplant, Diskusi ada dulu. cauliflower, Oke, Faiz sayur-sayuran padat tadi semua. kamu 15 kan? Oke. Angkat, Faiz. Oke, Klava kamu tidak mau diskusi sama ini Faiz dulu? 20. Yakin 20. Yakin tidak mau? Kasihan Masak sekali. scallop kan cuma 5 menit. Yakin? Yakin? Sold to Faiz untuk 15 menit.
Oke, Faiz, dikurangin dulu. Aku langsung ngebit karena aku nggak mau keduluan sama yang lain dan akhirnya aku yang dapetin. Faiz, yang protein apa? Padahal kalian tahu makin kesini, pilihannya makin sedikit. Harganya makin mahal. Thank you, Chef. Oke, kita lihat. Karena aku dapatnya tahu dan telur, aku butuhnya itu jamur-jamuran. Ya udah aku tunggu aja box yang isinya ada jamurnya. Oke, paket vegetable. Ini mungkin lebih ke arah Japanese ya. Ada sweet potato, ada kabocha, ada lotus root, ada mizuna, ada horenzo, ada daun bawang, ada daikon, ada curry, ada cabbage, dan mushroom. Oke, bentar. Ini sangat cocok untuk Klava ataupun Audrey menurut saya. Oke, kita akan buka di 10. Siapa? 10. Oke, Klava 10, 15, 20. Sebenarnya aku tuh nggak butuh citrus, tapi karena aku tahu Klava butuh citrus, jadi aku bidding aja biar dia bayarnya mahal. Kamu 25. Oke, 25. Klava kamu 25. 20. Tunggu, hitung dulu. 25, kamu mau 25 atau tidak 25? Re, ayolah, please jangan ngerjain aku. Aku tahu kamu nggak butuh. Yes. No. Cetok sah. Re, lu nggak mau. Oke, diskusi dulu. Aja lah. 10 detik. Aku butuh jamur. Tahu telur bisa gitu. Oke, 20 menit ke Audrey, silakan. Pilihan yang baik untuk Audrey. Ada tahu, telur, jamur, lotus root, kabocha, sweet potato. Nice. Rere. Oke, silakan. Dari awal gue lihat lu udah incer tuh. Oke, 10 menit. 10 menit. Berapa? Oke, Klava kurangin 10 menit untuk kamu mau ambil basket itu. Oke, ini paket sayuran lebih ke arah Indonesia ya. Kamu dapat banyak rempah-rempah, ada kecombrang, ada daun pepaya. Jangan salah. Scallop and kecombrang can be nice. Enak. Lemongrass. Oke, semangat di sana, Ibu. Bisa. Pakai lampu. Pasti bisa. Ini ada basket citrus. Ada lemon, lime, jeruk limau, jeruk purut, blood orange, sunkist. Delicious. Ada yang mau bet? Kita buka dari berapa, Chef Renata? 5. 5. Oke, kita akan buka dari 5. 5. Oke, 5 ke Klava. Ada yang mau buka 10. Jadi 10. Ada yang mau 10. Ada yang mau 15. Silakan berantem sekarang. Ada yang mau 15. Buka 15 Klava. Ada yang mau 20. Please. Setelah akan tampar-tamparan dengan teflon. 15, 20. Ada yang mau 20, guys. 20. Berantem. Oke, berantem dulu. Enggak, 20. Ada yang mau 20. Ada yang mau 20. Going once. 20 ke kamu? 10. 15. 15 sudah. Ada yang mau 20? Kamu 15. 20. Jangan 20. Re. Ada yang 20? Ada yang mau 20? Oke, 15. 15. Oke, Klava. Citrus. 15. Kurangin dulu dong. Oh iya. Berapa tuh 15? Semangat, Klava. Satu basket citrus jatuh ke tangan Klava. Sebenarnya sih aku mau tega, tapi ada papa mamanya di atas. Ya udahlah, kasih aja lah. Ya nggak apa-apa lah, aku harus nuker acidity sama 15 menit aku. Karena itu bener-bener penting. Oke, ada basket kedua berisi buah-buahan. Ada avocado, plum, Granny Smith apple, strawberry, pomegranate, dan candy apples. Oke, buka berapa, Chef Renata? 5 semua? Oke, sikat. Kita mulai dari 5. 5. Ada yang tidak mau. Mau. 5. Oke, 5. Ada yang mau 10. Oke, Faiz 10. Ada 15. Ada yang mau 15. 15, Jerry. Jadi 15. Jangan takut. Waktu kamu masih 95 itu. 15, Jerry. Kamu pasti bisa, Jerry. Apa pomegranate? Lime dengan pomegranate best friend seperti kamu dan saya dan juga kita semua. Oke, 15, Jerry. Kamu mau 15? Kamu pikirin kok bisa. Oke, 15. 20. Ada yang 20? Tidak mau? Oke. Sold 15 ke Jerry. Awalnya aku mau ngambil buah, aku bid 10, tapi Jerry ngebidnya 15. Ya udah, sold to Jerry. Ini adalah paket vinegar. Ada black vinegar, white wine vinegar, sherry vinegar, apple vinegar, balsamic vinegar, Chinese red wine vinegar, rice vinegar. Bukan dari 10.
Kita buka dari 10. Vinegar. 10. Vinegar Dimulai dengan dari dark 10 juga dan enak. ingat citrus sudah diambil oleh kelapa. Kalian perlu acidity. 10. Ada yang mau 10, ada yang mau 10, ada yang 10. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. 10 skip. 10 nggak ada yang mau. Oke, bentar. Nggak ada yang mau vinegar. Nggak ada yang mau. 10 vinegar, yakin? You guys know, right? Itu kalau tidak ada embed, siapa yang di antara kalian terakhir, artinya kalian mesti ambil dengan harga 10 nanti. Jelas ya? Oke, kita skip di vinegar, yakin? Kita skip vinegar. Ya, skip dulu. Nggak ada yang mau. 10. Oke, next kategori. Apakah itu Chef Renata? Di satu kategori ada kecap manis, soy sauce, oyster sauce, honey lemon, plum sauce, sama yuzu syrup. Dengan bebek, dengan Mulai scallop. dengan harga 10. 10. Oke, 10, 15. Ada yang mau 15. Tidak ada yang mau 15. Karena aku kepikiran buat bikin sapu tahu telur, aku butuh kecap manis dan kecap asin di dalam box itu. Jadi aku mau nggak mau harus dapetin box itu. Kamu Nggak ada? kembali ke vinegar nanti. Yakin? Percaya mana? Nindi, ikan dan oke 15 di Nindi. 20 di Audrey. Yakin? 25 di Nindi. 25 di Nindi. Ayo Audrey, kamu berarti 30. Kamu jangan takut-takut. Aku bakal ngelawan ini terus karena aku sangat butuh dengan box ini. Oke, 30 di Audrey, 30 di Audrey. Aduh, Nindi, 30, 35. Bentar. Audrey ternyata juga pingin banget sama basket yang ada soy sauce-nya. Tapi kan Audrey cuma masak tahu sama telur. Udahlah, kasih aku aja, Re. Biar aku nggak usah masuk pressure test. Masih sisa 55. Dan kamu tinggal ada satu lagi kategori. 35. Masa masak ikan? 35. Apa. Oke, sold ke Nindi, kakak-kakak. Soy sauce dan lain-lain. 35. Waduh, Nindi ini berani banget bayarnya 35. Ya udahlah, skip. Wah, Nini berani banget nih nuker 35 menit sama soy sauce. Tapi nggak apa-apa deh, waktu dia masih panjang. Selanjutnya, apakah itu trik selanjutnya? Siap, Renata, silahkan. Ini lumayan menggiurkan ya. Ada Dijon mustard, chipotle, whole grain mustard, gherkins, sour cream, Greek yogurt, anchovies, tomato paste, capers, sun-dried tomato, black olive, dan green olives. Oke, kita buka dari 10. Siapa yang mau 10? 10. Kita buka dari 10. Skip. Nggak ada yang mau. 10. Oke, 10, 15. Siapa yang dapat bebek? Siapa yang dapat lem? Ketok, Chef. Udah skip, Chef. Ketok. Ketok, Chef. Kamu mau apa, Faiz? Faiz, kamu nggak mau? Kamu masih 65, dia ada 90. Faiz. Audrey paling tinggi sekarang. Wah, tuh. 15. 10. Klava nyemangatin aku buat ngambil rempah-rempah Japanese. Di situ aku mikir dulu, kira-kira cocok nggak nih Japanese rempah sama bedak yang aku pengen buat. 15, kakak 15 untuk jatuhkan Audrey. Itu Kita nggak sama setuju saya untuk sebelah jatuhkan kanan, Audrey. Nggak, itu Memberikan beda chance lagi. ke Audrey. Oke, 15. Going boys. Ayo, Is. Faiz, going boys. Ketok, Chef. 5. 20. Oke, hajar lagi. Nggak, no, udah lepas, Chef. 20 yakin? Yakin? Oke, ketok. Daripada aku dapat vinegar yang nggak bakal kepake, mending aku ngambil paket yang ini. Seenggaknya ya 1-2 biji aku pakai lah. Oke, Faiz. Kurangin 10. 5. It's okay, Faiz. Dengerin baik-baik ya. Saya akan recap. Jadi waktu paling banyak 80, habis gitu ada Audrey 70, Nindi 55 dengan Faiz 55. Klava tinggal 35. Next, apakah itu Chef Renata? Masih ada satu kategori lagi. Kalau dibuka dari 10 menit, aduh habis aku. Cuma masak 25 menit. Oke, Chinese dates, jasmine rice, dried chili, chili beans, maltose, goji berry, chili flakes, red Szechuan peppers, angkak, ngohyong, Chinese cooking wine, sesame oil. Bebek, tahu, lem, ikan bisa. Oke, kita akan buka dari berapa Chef Renata? 10. 10. Siapa yang mau buka 10? Kawan-kawan Sesame oil. 10. 5 aja, Chef. Sangat murah, kamu tidak bisa nego, saya yang negoin. Oke, 10. Jasmine rice. Ada yang mau 15. Karena udah nggak mungkin nih bikin sapu tahu telur. Jadi harus merubah plan. Di depan itu ada beras jasmine. Ini saatnya aku ambil. Ayo, Twice. 5. Ketok. Ketok. Nindi, terakhir kali saya baik sama kamu, tidak mau? 3. Yakin ada yang setuju buat Nindi untuk ambil, Tante? Enggak tahu. Oke, going to Audrey untuk 10.
murah, enak, mantap. Oke, Chef Rela, next ada apa? Saya akan mulai ini di 5. Ada kacang tanah, kemiri, terasi, kapulaga, nutmeg, koriander, star anise, andaliman, ebi, cinnamon, dan santan. Oke, 5. Siapa yang mau 5? Papa. Oke, 5. 10. Ada yang mau beat kelapa? Ada yang mau beat kelapa? Ada yang mau beat kelapa nih. 10. Jadi kamu 10. Jadi kamu jadi 80. Jadi kamu kalau 10 kamu jadi 70. Siap sekarang. 10. Faiz. Rempah-rempah yang arahnya lebih ke Indonesian. Iya, Papa itu dah. Kamu apa? Itu kangkung dan kawan-kawan, Chef. 10. Yakin? Yakin? Sok ke kelapa untuk 5. Ayo, kelapa. Yes, paling enggak aku masih punya 30 menit buat masak. Ini lebih ke arahnya, yes, Middle East. Lentils, raisins, dates, garam masala, cumin, cinnamon, fennel, mango, fenugreek, cardamom, chili powder, sumak. 15. Siapa yang mau 15? 15. Iya, mahal Ada yang mau? banget. Ya, of course mahal. Kamu pikir saya murahan? 15. Jadi 15. Kamu tidak ada rempah. Masakanmu bagaikan orang pacaran tanpa sayang. No flavor. Oke, 15 tidak ada yang mau? Oke, 15 ada yang 20. Nggak ada yang mau ambil punya Jerry? Bayangin lamb shoulder pakai rempah-rempah, dia punya buah-buahan. Oh, udah pasti menang. Enak itu. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Berapa menit sih? Gak apa-apa, percaya aja. Nggak mau. Nggak ada. Oke, siap. Oke. Wow, lamb shoulder, ada raisin, ada kurma. Karena saya masak lamb dan saya benar-benar butuh rempah, waktu yang saya punya, maka saya pertaruhkan untuk dapetin itu rempah-rempah. Chef Rela, apa itu? Ada wakame, miso paste, white sesame, black sesame, togarashi, sake, mirin, soy sauce, sesame oil, katsuobushi, wasabi powder, honey, tobiko, dan udon. Faiz, ini 15 tidak mau. Kita butuh carb untuk ikan ataupun duck breast. 15. Nggak ada yang mau? 15. Chef, boleh nanya nggak yang lagi satu tuh bumbunya? Oke, yaudah tinggal 2. Satunya lagi apa? Oke, satunya lagi ada basil, oregano, thyme, sage, dill, parsley, paprika, rosemary, bay leaf. Cooking white wine, Worcestershire sauce, Tapi itu dry, cooking red ya. wine, olive oil, truffle oil. Saya ada Oke, kita buka 15. Kamu yang mana? A atau B? yang dipegang Chef Renata. Japanese. Japanese pack. Japanese 15. Faiz. Oke, Chef. Oke, 25 ini ikan dengan 25 dengan Japanese. Chef Renata, apa itu? Ada wakame, miso paste, white sesame, black sesame, togarashi, sake, mirin, soy sauce, sesame oil, katsuobushi, wasabi powder, honey, tobiko, dan udon. Faiz, ini 15 tidak mau. Kita butuh carb untuk ikan ataupun duck breast. 15. Nggak ada yang mau? 15. Chef, boleh nanya nggak yang lagi satu tuh bumbunya? Oke, yaudah tinggal 2. Satunya lagi apa? Oke, satunya lagi ada basil, oregano, thyme, sage, dill, parsley, paprika, rosemary, bay leaf. Cooking white wine, Worcestershire sauce, Tapi itu dry, cooking red ya. wine, olive oil, truffle oil. Saya ada Chef. Oke, kita buka 15. Kamu yang mana? A atau B? Yang dipegang Chef Renata. Japanese. Japanese pack. Japanese 15. Faiz. Oke, Chef. Oke, 25 ini ikan dengan 25 dengan Japanese. Faiz 20. Faiz 20. 35. Masak Berarti tetek. Nindi itu dengan 15. Waktu aku tersisa 40 menit. Aku udah nggak yakin bakalan berhasil atau enggak. Karena bumbu yang aku dapat aja ternyata nggak nyambung. Oke, Jerry. Ya, Chef. Paling tinggi 65 menit, protein kamu apa? Lamb shoulder, Chef. Kelapa kamu 30 menit, kamu protein apa? Scallop, Chef. Scallop di masakan Indonesia sebenarnya oke-oke aja sih. Tapi ya let's see. Faiz. Duck breast, Chef. 35 menit. Lagi-lagi aku masak bebek. Ini adalah bebek ketiga yang aku masak di sini. Nindi 40 menit. Ikan. Tahu telur 60 menit. 60 menit. Oke, Nindi, Faiz silakan ambil bahan-bahan kalian.
Selesai kawan-kawan untuk bidding. 9 menit untuk Faiz dan Western untuk Nindi. Aku nih kesel, Jerry dapat lamb shoulder dan bahan-bahan yang enak, tapi waktunya itu masih banyak, 65 menit. Hoki banget. Oke guys, kalian sudah mendapatkan bahan-bahan yang kalian perlukan di bench kalian sesuai dengan bidding kalian. Kalian boleh menggunakan utensil room sebaik mungkin. Kalian akan memasak sesuai dengan time yang kalian dapat. Jerry 65, Audrey 60, Nindi 40, Faiz 35 dan juga Clava 30 menit. Yang akan memulai terlebih dahulu yaitu adalah Jerry. Kamu memiliki waktu 65 menit. Dengan waktu 65 menit, saya merasa cukup banget sih. Yang penting lemnya di presto. Dan setelah itu akan di-follow dengan Audrey, Nindi, Faiz, dan juga Clava. Oke, jadi waktu kamu dimulai dari sekarang. Di tantangan kali ini, para kontestan harus membuat hidangan terbaik mereka dengan bahan yang didapatkan saat lelang. Saya benar-benar puas dengan keranjang yang saya dapat, karena ada banyak banget pilihannya. Aku kesel banget harus nungguin 20 menit pertama, dan jadi harus masak duluan. Ya, harusnya kan aku bisa mulai juga, jadi hasilnya bisa maksimal. Jerry sangat beruntung sih kalau menurut aku. Dia masak lamb dengan kondimen yang sebenarnya cocok dan dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya aku agak bingung nih keputusan aku untuk nuker scallop dengan 60 menit itu benar atau enggak. Gimana nih kalau aku nggak bisa manage waktuku dengan baik? Bisa kacau aku masak kali ini. Sambil menunggu Jerry di 5 menit pertama, aku berpikir alat apa yang aku ambil dan komponen apa yang harus aku masak supaya waktu aku di 60 menit itu sangat efisien. Tadi sebenarnya mau merebutin si soy sauce dan kayak kecap-kecapan itu mau bikin kayak Chinese hot pot gitu. Karena nggak dapat, ya udah akhirnya ngambil yang isinya ada nasi putih. Aku ganti konsep jadi nasi goreng sama omelet. Dengan waktuku yang 60 menit dan hanya bikin nasi goreng dengan omelet, aku cukup renggang lah daripada yang lain. Walaupun aku cuma bikin nasi goreng dengan omelet dan komponen lainnya dalam waktu 60 menit, aku nggak bakal lengah dan aku akan hasilnya yang super enak dan terbaik. Karena saya pengen bikin breast lamb shoulder, saya pakai celeriac atau karbo. Tapi karena saya tahu celeriac itu lama masaknya, akhirnya saya back pumpkin juga buat jaga-jaga. Aku sebenarnya masih nggak kepikiran mau bikin apa, karena awalnya kan mau bikin Chinese, tapi ternyata aku dapat spicesnya yang Western. Aku nyesel banget sih, tadi harusnya aku ngambil yang punyanya Riri itu yang ada soy sauce sama sesame oil. Sebenarnya dengan aku menukar waktu untuk mendapatkan tray yang ini tuh agak rugi sih. Karena dari sekian bahan yang aku pakai kayaknya cuma satu aja. Pengennya sih dapat duck breast atau nggak scallop. Nggak taunya malah dapat tahu sama telur, tapi nggak masalah. Karena ada komponen pendamping yang menurut aku bisa menunjang makanan aku nantinya. Nyesel buang 60 menit. Tapi ya udahlah, daripada tahu telur aku juga bingung aku mau ngolah apa. Memang dari awal tuh aku udah kepengen banget scallop, jadinya ya gitu, over a bit stupid, but we'll see. Barang termahal yang aku beli adalah duck. Tadi perang harga sama Audrey. Aku yang menang dan aku berani ngasih harga yang tinggi. Tapi aku nyesel. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku lebih kepengen lamb deh daripada duck. Dan aku cukup nyesel, kenapa nggak ngebit ketika ada lamb. Sebenarnya saya sendiri belum pernah ngolah lamb shoulder. Tapi saya punya waktu yang cukup panjang, jadi saya pede sih dengan masakan saya. Semangat. Semangat. Kalau dilihat dari waktu yang paling rendah ada si Clava sama Faiz ya. Tapi mereka berdua tuh proteinnya bisa diolah dengan waktu yang cepat. Jadi itu salah satu keuntungan juga sih buat dia.
Aku berdoa supaya semuanya lancar, sesuai ekspektasi, dan semoga aku nggak pressure test. Oke, sisa waktunya 40 menit, jadi Nindi silakan mulai. Ketika yang lain mulai masak, aku menunggu giliran sambil mikirin apa yang bakal aku bikin pertama kali. Hal pertama yang aku lakuin waktu memasak adalah ngebersihin ikannya, karena sisiknya masih banyak banget dan jerawannya juga belum bersih. Jerry, buat apa? Hai, Chef. Lamb shoulder? Lamb shouldernya saya presto, Chef, pakai herbs yang tadi, spices yang tadi saya dapat. Terus untuk karbonnya saya tadi pilih butternut sama celeriac, saya nge-bake dua-duanya. Jadi lihat yang paling bagus yang mana, Chef. Oke, jadi celeriac atau butternut untuk base-nya. Terus dia di presto dengan rempah-rempah Middle Eastern jatuhnya ya? Iya, Chef. Terus apa lagi kondimennya? Ntar saya mau pakai asparagus, sama kalau sempat mau pakai ini portobello, Chef. Oke, portobello sama ini ada apa? Strawberry jam? Strawberry jam, strawberry saus. Pakai herbsnya juga? Kayaknya saya mau masukin sumak deh, Chef. Oke, nice. Lemon sumak. Oke, good luck, Jerry. Thank you, Chef. Karena orang tua saya masih nonton di atas, saya benar-benar mau melakukan yang terbaik sehingga saya nggak mengecewakan mereka. Ya, Mas Endok sama Yi. Halo, Chef. Masak apa kamu? Mau bikin fried rice, Chef, sama omelet. Hah? Chinese fried rice sama omelet. Oh, ini enak. Ini umami ini ya. Iya, Chef. Ada Korenso, ya, shiitake, mushroom pakai semua ada Chinese cooking wine nanti buat sambal. Gampang buat kamu, ya udah deh. Ya, cepetan ya. Ya, Chef. Thank you, Chef. Walaupun aku cuma dapat tahu dan telur dengan waktu 60 menit, aku sangat bersyukur dan aku bisa ngasilin yang terbaik. Bentar lagi. 35 menit dimulai, langkah pertama yang aku lakuin adalah aku ke utensil room, aku ambil bahan-bahan yang diperlukan, kemudian aku scoring duck breast-nya. Nggak apa-apa deh, aku masak paling sebentar. Seharusnya sih aku nggak ada masalah ya masak dalam waktu 30 menit, karena di pressure test sebelumnya, aku bisa-bisa aja masak dalam waktu 30 menit. Ngapain kamu? Bersihin kan, Chef. Pakai back of the knife dong. Terus jadi sekarang kamu tinggal berapa waktu? Waktunya tinggal berapa? 30 menit, Chef. Hah? 30 menit. Panas. 30 menit? Iya, Chef. Kamu berapa menit apa? 30. Kamu 30? 40, cuman udah 40. running 10 menit. Oke. Dia udah tahu mau masak apa? Kondimennya belum tahu, cuman ikannya kayaknya saya bake aja, Chef. Ternyata lebih banyak ke western dia Kamu punya. apain ikannya? Di bake. Oke. Alright. Harapan aku, walaupun aku dapat waktu cuma 40 menit, semoga masakan aku jadi dan tetap enak.
dalam 30 menit. Kelapa, silakan mulai. Ya, Chef. Let's go, Kelapa. Ya, Chef. Wah, aku harus bener-bener cepet dan nggak boleh sampai kepleset. Hari ini aku bakal masak duck breast, terus pakai honey sauce, honey rice vinegar sauce, kemudian pakai potato cauliflower puree. Strateginya pertama tentunya langsung nge-pensir duck, biar di-render sekalian kulitnya, terus bikin saus, sama cauliflowernya juga semuanya langsung. Aku masak duck breast with potato cauliflower puree, dan juga salad dan rice vinegar honey. Karena aku tahu bahan-bahan yang bakal aku masak ini, rasanya aku tahu kayak gimana, jadi aku cukup pede dengan mengolah bahan tersebut. Scallop aku akan pensir, aku akan bikin jadi kanape. Aku pakein pelecing kangkung, sama nanti aku bikin kayaknya salsa deh, salsa kecombrang, pakein kecombrang sereh. Aku harus bisa nunjukin yang terbaik dari diri aku, walaupun aku masak cuma 30 menit. Dengan waktu 30 menit, bener-bener nggak masalah buat aku. Yang penting aku harus tetap fokus dan makanan aku terkonsep. Aku udah nge-bake ikannya, terus ini aku lagi nyiapin kondimennya. Rencananya sih aku mau bikin salad untuk kondimennya. Harapan aku, walaupun aku dapat waktu cuma 40 menit, semoga masakan aku jadi dan tetap enak. Oke, ini berbeda-beda protein di mana sangat seru ya sebenarnya. Yes, it's very interesting ya. Jadi is value, the value. Benar. Harga Value of things. daripada bahan-bahan tersebut, baik protein, vegetables ya, fruit, rempah. Dan mungkin juga mereka kaget ya, karena mungkin mereka bisa mempunyai ide memasak apa, taunya nanti wah harus diperpadukan dengan waktu yang mereka perlu untuk melelang ataupun memasak. Regardless dengan waktu apa yang mereka dapat ataupun lelangan yang mereka dapatkan, walaupun mereka tidak mendapatkan itu semua back to basic. Ya. Dan juga jangan overcomplicate things. Ya. Harusnya lebih simple. Kalau mereka tidak mendapatkan bahan yang mereka mau dengan waktu yang mereka ada ya. Dan sebenarnya tidak perlu bahan sebanyak itu untuk membuat masakan yang enak. Mereka juga nggak perlu pakai semuanya. Yep, of course. Oke, kita lihat. Oke guys, waktu kalian tinggal 15 menit ya. Ya, Chef. Pergunakan sebaik mungkin, karena kalian at lelang. Di 15 menit terakhir, aku masih berkutat dengan sayuran dan juga duck breast aku. Tapi aku cukup yakin karena aku bisa handle semuanya dengan baik dan aku yakin makanan ini bakal selesai. Pas aku coba bumbu aku, ternyata pahit. Aku harus cepet-cepet ngulang nih. Gimana kalau apa? Sehat? Sehat, Chef. Udah dikeringin belum? Udah. Oh ya? Masak apa kamu? Bikin daun singkong. Ya. Dipakein sambal kayak pelecing gitu, Chef. Oke, terus? Terus nanti di atasnya dikasih kayak salsa kecombrang. Salsa kecombrang. Gimana, sulit? Lumayan, Chef, karena
Itu bumbunya pahit ya. Apa yang bumbu pahit? Bumbu yang itu. Yang sambelnya. Oh gitu loh masak scallop. Masak kayak gitu. Cukup. Sebenarnya dapat scallop nggak gitu rumit karena dia fresh cooking. 5 menit aja cukup. Tapi yang ribet kondimennya banyak. Adalah aku bingung nentuin konsepnya mau ke arah mana, rasanya nyambung, dan enggak membawa aku ke pressure test. Guys, sisa waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, sir. Dari awal aku tuh sudah feeling kayaknya ikannya ini nggak bakal matang sempurna. Harapan aku ikannya tetap bakal harus matang dan rasanya juga enak. Oke, tadi saya ke Kelapa, dia membuat scallop dengan kecombrang. Oke. Ya. Dia dapat bahan-bahan Indonesia. bahan Indonesia. Dan scallop lumayan ya versatile, bisa dibawa kemana aja. Oke, Nindi, di sini kita tidak tahu ya apakah dia bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak. Pada saat tinggal 30 menit dalam waktu memasak, dia masih menyisik ikannya. Jadi tadi dapat lamb shoulder, dia langsung di presto pakai rempah-rempah. Tadi rempah-rempah dia dapatnya yang Middle Eastern ya. Ya, betul sekali. Terus dia ada buah-buahan juga, jadi dia buat semacam strawberry jam. Dia tadi masih pakai butternut dan celeriac karena dia masih belum yakin nanti lebih bagusnya yang mana. Jadi dia masak bareng di roast. Gotcha. Oke, kita lihat. Guys, waktu tinggal 30 detik. Let's go plating. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Fail sih. Kasih aja ini. So what is it? Ada char brokoli salad sama baked kerapu. Oke guys, kalian sudah menyelesaikan challenge kalian dengan lelang dan waktu yang memasak. Kalian pergunakan dengan baik meskipun berbeda-beda. Sekarang saatnya kami mencicipi. Sama kayak di challenge sebelumnya, nggak mungkin nih ada orang yang nggak dipanggil. Semuanya pasti dipanggil. Harapan aku cuma satu, makanan aku enak, nyambung, dan nggak masuk pressure test. Dimulai dari Perlu penjelasan apa lagi? Ya, it's obvious. Very, very obvious. Sudah ada bench, sudah ada Chef Juna. Yang begitu gantengnya dengan chef jacket. Dan pastinya akan sulit. Karena kalian harus keep up dengan Chef Juna. Oke, pertama-tama oven all the way. Crank it up. Maximum api atas bawah, kipas. Kita cepat aja. Besok di MasterChef Indonesia. Lapar, Chef. 2 minutes. Yes, we wait 2 minutes. Make sure this is still hot, guys. The butter, kita siram di atasnya ya.
bakal masuk pressure test deh. Masih keras. Kenapa ada janggangnya? Ya udah video itu. Matang nggak? Konsepnya yang agak membingungkan dari segi komposisi. Tapi di sini saya benci melihat tahunya. Kematangannya oke, tapi si tepungnya ini kayak kurang nempel lah, jadi dia lebih kayak digoreng telanjang dibanding ada crustnya. So, siapakah yang sangat disayangkan harus meninggalkan galeri MasterChef? Halo guys, welcome back to my YouTube channel Yuliana Kwok. Di videoku kali ini aku akan share resep menu harianku. Jadi ini super simple banget dan gak ribet. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu kalian perlu subscribe dulu, like dan share ya YouTube channelku agar aku makin semangat bikin video-video lainnya. Di sini aku bikin 3 masakan. Yang pertama ini nasi uduk rice cooker. Jadi di sini udah ada beras yang sudah dicuci besi. Ini 3 cup. Kemudian aku seasoning dengan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian 1 batang serai, 3 lembar daun salam, dan aku masukkan 1 bungkus santan instan. Ini 65 ml. Kemudian aku tambahkan air. Ini airnya sesuai dengan beras kalian masing-masing karena setiap beras itu beda-beda ya takaran banyak airnya. Jadi masak aja kayak masak nasi biasa aja takarannya. Jadi disesuaikan sama beras masing-masing. Kemudian aku aduk rata dan aku ratakan lagi dan tinggal kita taruh di rice cooker aja. Jadi kita masak dan setelah matang kita angkat, kita aduk kembali karena santannya di atas. Udah diaduk, kita taruh lagi di rice cooker selama 15 menit baru bisa dimakan. Nah, untuk menu kedua aku masak sambal goreng ati. Di sini aku rebus dulu ati ampla dan aku ada jantung juga. Jadi air aku kasih garam setengah sendok teh, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, dan aku masukin ati ampla dan jantungnya. Ini 6 pasang ya semuanya. Aku masak hingga mendidih dan keluar kotorannya. Sambil nunggu ati amplanya kita rebus, aku potong-potong dulu kentangnya kecil-kecil kayak gini. Setelah itu kita cek lagi ati amplanya dan kita angkat. Kita tiriskan dari airnya, kita sisihkan ya ini. Kemudian di sini aku mau goreng dulu kentangnya yang udah kita potong kecil-kecil. Di sini aku mau panasin dulu minyak. Setelah panas, aku masukin semua kentang yang sudah dipotong kecil-kecil ini dan kita goreng deh sampai kentangnya matang. Dan setelah tergoreng, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita sisihkan dulu kentang yang kita goreng ini. Kemudian aku di sini mau potong-potong dulu ati amplanya yang telah kita rebus. Seperti ini, sesuai selera aja, jangan terlalu kecil ntar karena bisa nyusut. Terus kita goreng lagi ati ampla yang kita udah potong-potong. Setelah kecoklatan, nggak terlalu lama, kita goreng ati amplanya, kita angkat dan sisihkan. Di sini untuk bumbu halus sambal goreng atinya, di sini aku pakai pertama-tama 6 siung bawang merah, kemudian 1 siung bawang putih,
Aku nggak pakai banyak bawang putih ya. Terus ini aku pakai 8 buah cabai merah keriting, terus 1 buah cabai merah besar, setengah buah tomat, 2 buah cabai rawit merah. Terus kita kasih sedikit minyak ya agar mudah di blender dan kita haluskan. Dan ini dia bumbu halusnya yang telah kita blender. Terus di sini aku tumis bumbu halusnya. Di sini aku nggak pakai minyak lagi karena tadi aku halusin udah pakai minyak. Jadi aku tuang semua bumbu halusnya, kita tumis hingga bumbunya matang. Tapi sebelum matang, di sini aku mau taruh dulu 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, terus 1 batang serai yang telah digeprek. Aku aduk bumbu ini hingga matang. Aku aduk-aduk biar nggak gosong. Kalau dia matang tuh warnanya akan berubah jadi seperti ini. Setelah matang aku masukin 1 sendok teh gula merah, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian aku aduk-aduk lagi hingga gula merahnya larut. Kemudian setelah gula merahnya larut dan warnanya makin tua seperti ini, di sini aku mau masukin kentang yang telah kita goreng tadi. Kita masukin semua. Dan juga aku masukin ati ampela jantung yang telah kita goreng. Dan kita aduk-aduk deh hingga rata. Jadi tercampur rata dengan bumbu sambal goreng ati kita. Seperti ini. Dan kita siap angkat dan hidangkan. Kemudian untuk menu selanjutnya aku bikin tempe orek. Ini gampang banget. Aku potong-potong dulu tempenya. Ini potongnya aku sesuai selera aja sih sebenarnya. Kan ada yang kotak, ada yang rada panjang. Ini aku rada panjang. Jadi aku potong-potong semua. Tempenya aku beli ini tempe 3.000 aja. Jadi udah dipotong seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Di sini aku pakai 2 siung bawang merah dan aku iris-iris seperti ini. Kemudian biasa aku pakai 2 buah cabai merah keriting agar ada pedas-pedas sedikit. Aku iris serong seperti ini. Setelah itu aku goreng tempenya hingga kecoklatan. Setelah kecoklatan kita angkat dan kita tiriskan. Itu aku panaskan wajan dan aku beri sekitar 2 sendok makan minyak. Dan kita panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah yang telah kita iris tadi dan kita tumis hingga sedikit kecoklatan. Dan setelah sedikit kecoklatan seperti ini, aku masukin tempe yang telah kita goreng tadi dan kita aduk-aduk. Setelah itu, aku di sini mau masukin 1 sendok teh gula merah, terus setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku masukin juga kecap manis. Di sini aku masukin lumayan banyak kecap manisnya, sekitar 3 sendok makan. Jadi ini disesuaikan aja sama selera kalian. Kalau kalian suka manis, kecapnya boleh ditambahin. Kalau kalian lebih suka ke gurih, gula merahnya dikurangin dan kecap manisnya juga boleh dikurangin. Jadi ini sesuai selera. Kemudian di sini aku masukin irisan cabai merah keriting
Aku masukin sekarang agar warnanya lebih cantik. Bisa juga digantiin sama cabai hijau yang besar itu. Biasa orang pakai cabai hijau yang besar. Kemudian di sini aku tambahin 2 sendok makan air asam jawa. Terus aku aduk-aduk lagi hingga rata dan menyusut, dan juga kecapnya meresap ke tempenya. Dan ini udah aku angkat dan aku sajikan. Dan ini dia menu harianku untuk hari ini. Ada nasi uduk rice cooker, sambal goreng ati, dan tempe orek. Jadi cukup simple banget bikinnya, gampang. Dan ini nggak ribet banget dan ekonomis banget. Bahan-bahannya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau kalian suka dengan videoku, kalian like ya. Mungkin aku akan bikin part selanjutnya untuk ide menu harian. Jadi sekian dulu video dariku. Kalau kalian mau minta resep apa, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching and see you in the next video. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share YouTube channelku Yuliana Kwok. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dariku. Dan follow Instagramku @yulianakwok. Terima kasih.